Film diawali dengan memperlihatkan suasana malam tahun baru, tepatnya di Baltimore, Amerika. Seorang penembak jitu terlatih tiba-tiba melakukan serangan dan menewaskan banyak orang dari jarak jauh tanpa motif yang jelas dan tidak meninggalkan jejak sama sekali. Sementara itu, di tempat lain, sosok seorang polisi wanita bernama Eleanor menerima laporan dari sebuah restoran yang meminta bantuan untuk mengusir seorang wanita tua yang dianggap mengganggu kenyamanan para pengunjung. Namun, di tengah penanganan laporan tersebut, Eleanor mendapat kabar dari rekan-rekannya bahwa telah terjadi penembakan terhadap warga sipil tak jauh dari lokasi itu. Tanpa menunda waktu, Eleanor segera meluncur ke tempat kejadian. West Fayette Street, apartment 9B. Dead teenage boy. Setibanya di salah satu hotel, Eleanor segera meminta semua orang untuk mematikan lampu dan menjauh dari jendela, agar si sniper tidak dapat melihat mereka dari kejauhan. Diketahui juga kalau penembak misterius itu tidak hanya menargetkan para pengunjung tempat hiburan malam, tetapi juga menembaki gedung secara acak yang berada di hadapannya. Tidak ada yang tahu apa motif di balik aksinya, namun sebanyak 29 orang dipastikan telah tewas akibat aksi si sniper tersebut. Maka dari itu, untuk mendeteksi arah tembakan tersebut, pasukan keamanan melacaknya dengan menyalakan laser. Dengan begitu, cahaya laser menyala dengan serentak. Ada satu apartemen yang teridentifikasi sebagai sumber dan tempat sang penembak jitu bersembunyi. Namun tiba-tiba akibat ledakan dahsyat itu, membuat suasana apartemen menjadi kacau dan para penghuni berlari keluar untuk menyelamatkan diri, meski tak paham apa yang sebenarnya terjadi. Sementara Eleanor segera merekam setiap orang yang pergi meninggalkan apartemennya. Namun tak lama kemudian, petugas pemadam kebakaran, tim SWAT, dan polisi dikerahkan untuk melakukan penyelidikan ledakan itu. Sementara Eleanor langsung bergerak menuju titik yang dicurigai sebagai markas dari sang penembak jitu misterius tersebut. Di sini, Eleanor yang begitu bersemangat mengejar pelaku dan kehilangan fokus hingga lupa mengenakan masker, membuat nafasnya terasa sesak di tengah kepulan asap. Untungnya, saat itu ia berhasil menemukan jalan keluar lewat apartemen yang pintunya terbuka akibat ledakan, dan ia pun bisa menghirup udara. Namun ternyata kejadian barusan ternyata hanyalah halusinasi akibat dirinya sempat tak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian, pimpinan FBI yang bernama Geoffrey Lamarck tiba di lokasi dan segera meminta laporan tentang siapa pemilik apartemen tersebut. Salah satu agen menjelaskan bahwa unit itu telah lama kosong, yang berarti menemukan dalang di balik peristiwa ini akan menjadi tantangan besar bagi mereka. No. You're wasting precious medical time here, Falco. In the middle of a city-wide medical emergency. Di kantor kepolisian, Geoffrey bergabung dengan tim untuk menyelidiki kasus pembunuhan terhadap sejumlah warga sipil. Ia merupakan agen dari lembaga penyelidik bernama Regional Bureau. Dalam rapat tersebut, Geoffrey menegaskan bahwa ada 3 kemungkinan terkait latar belakang pelaku. Pertama, pelaku bukan orang sembarangan, karena selama proses investigasi sebelumnya, mereka sama sekali tidak menemukan satupun barang bukti. Tidak ada selongsong peluru, potongan rambut, sidik jari, maupun jejak lain. Semuanya dilakukan dengan sangat rapi dan profesional. Untuk kemungkinan kedua, Geoffrey menjelaskan bahwa pelaku tampaknya bukan berasal dari kelompok pemberontak, sebab setiap tembakan yang dilepaskannya selalu tepat sasaran tanpa satupun meleset. Sedangkan kemungkinan terakhir, menurutnya, pelaku kemungkinan menderita gangguan mental yang cukup parah. Makanya, Geoffrey mengingatkan seluruh tim agar tidak terburu-buru menuduh siapapun sebelum bukti yang kuat ditemukan, serta terus mengumpulkan informasi selengkap mungkin agar kasus ini bisa segera terungkap.
Ketika Geoffrey hendak menuju dapur, ia mendengar Eleanor berbicara pada salah satu temannya. Eleanor mengatakan bahwa pelaku saat ini mungkin sedang bergembira akan aksinya. Geoffrey pun merasa heran dan bertanya bagaimana bisa ia menarik kesimpulan seperti itu. Eleanor pun menjelaskan bahwa bagi si penembak misterius, 29 nyawa korban itu ibarat santapan yang memuaskan. Because he liked it. How do you know? Setelah merasa kenyang, ia akan pergi tanpa rasa bersalah atau penyesalan sedikit pun. Namun, ketika lapar lagi, ia akan kembali beraksi bahkan dengan kekejaman yang lebih mengerikan. Singkat cerita, Eleanor pulang dan memilih menenangkan diri dengan bermeditasi lewat berenang. Ia masih sulit mempercayai kenyataan bahwa bagaimana mungkin seorang tega membunuh puluhan warga sipil yang tak berdosa. You're justifying mass murder? No, I'm trying to understand. Deaths by firearms in this. Maybe because we leveled Iraq on a Keesokan paginya, pihak kepolisian menghubunginya dan memintanya untuk bertemu dengan Geoffrey di sebuah kedai kopi. Dalam pertemuan itu, Geoffrey mengajukan tawaran agar Eleanor mau bergabung dengan tim FBI dari biro tempatnya bekerja. Karena jujur, ia sangat terkesan dengan kemampuan analisis berpikir yang dimiliki Eleanor. I can think of two reasons. You're potentially a good detective. Either way, I'm doing everyone a favor by Beberapa saat kemudian, terlihat seorang pria bernama Jack. Ia adalah orang yang selama ini menjadi tangan kanan Geoffrey dalam memerangi kejahatan. Di waktu yang sama, Geoffrey mengajak Eleanor menuju kantor biro untuk menghadiri rapat bersama sejumlah staf penting. Dalam pertemuan itu, Jack menyampaikan temuan terbarunya, di mana sekitar 6 bulan sebelum peristiwa ledakan, ada 3 pekerja kebersihan yang tercatat pernah mengunjungi apartemen tersebut. Dan saat ini, tim FBI sedang melakukan pencarian untuk menemukan di mana orang tersebut berada. Senor Ortega has been a janitor at this building since it opened. There's another janitor named Barraza works the night shift. He was off on holidays, so he's Tak lama kemudian, salah satu staf melaporkan bahwa penghuni apartemen yang sebelumnya menghilang akhirnya berhasil ditemukan. Dan kini sedang diperiksa dan ditangani oleh tim FBI dari departemen lain. Di mana tim itu dipimpin langsung oleh seorang bernama Frank. Namun, di sisi lain, Geoffrey yang mendengar informasi tersebut sontak keberatan. Karena menurutnya, kasus penembakan tersebut sudah mereka tangani sejak awal dengan bukti dan jalur investigasi yang rumit. fart in a hurricane. That's very poetic. That's what my Usai rapat, Eleanor, Jack, dan Geoffrey menuju ruang jenazah. Sesampainya di sana, ketiganya hanya bisa menggelengkan kepala melihat kebrutalan sang pelaku yang tampaknya tak mengenal belas kasihan, baik kepada yang muda maupun yang tua. my God. All yours, my friend. Tak lama, Geoffrey bertanya apakah si penembak misterius melakukan aksinya secara spontan. Eleanor pun menjawab, benar, dari hasil pemeriksaan luka-luka para korban, tidak ditemukan pola yang menunjukkan adanya perencanaan yang matang. Semuanya tampak dilakukan secara impulsif dan spontan. Tak lama setelah itu, mereka mendapatkan kabar dari pihak kepolisian yang melaporkan bahwa pelaku penembakan telah ditemukan di sebuah gedung. They have him. What do you mean they have him? Who has him? Saat itu juga, seluruh pasukan segera digerakkan untuk menangkap orang yang diduga sebagai pelaku. Dan tak lama, di saat operasi itu, Frank tiba-tiba muncul yang kembali membuat Geoffrey kesal. Ia jelas tidak menyukai sikap Frank yang suka bertindak gegabah tanpa memiliki bukti yang cukup untuk memastikan bahwa orang yang mereka incar benar-benar tersangka utama. Karena seluruh pasukan telah siap di lokasi, mereka segera bergerak, masuk dengan tujuan menangkap si pelaku. Namun, tanpa diduga, saat akan digerebek, pria itu justru melompat dari ketinggian dan akhirnya koit seketika. Sehingga membuat tim FBI kebingungan untuk mengidentifikasi si pelaku. Tak lama kemudian, Geoffrey dengan nada kesal menuntut penjelasan dari Frank. Kalau memang si pria tadi adalah pelaku, di mana senjatanya? Dan bagaimana mungkin seorang pelajar bisa begitu mahir menggunakan senjata laras panjang? Sudah jelas bahwa si bocil tersebut bukan pelaku sebenarnya, melainkan korban dari tuduhan berlebihan yang dibuat oleh Frank. Berdasarkan laporan yang diterima, pria itu nyaris tidak pernah meninggalkan kamarnya dan bahkan sempat mengancam akan melukai siapapun yang mencoba masuk ke tempat tinggalnya.
Tanpa memastikan kebenarannya, Frank malah langsung berasumsi bahwa dialah si pelaku sebenarnya. Arab kid, Baltimore High School. Do you think he pictured himself becoming homecoming king after? Go ahead, tell him that, because I got fucking work to do. Setelah kejadian itu, Eleanor, Jack, dan Geoffrey melanjutkan penyelidikan mereka dengan memeriksa beberapa petugas kebersihan yang bekerja di apartemen tempat sang penembak misterius yang pernah bersembunyi. Dari hasil investigasinya, tidak ditemukan tanda-tanda mencurigakan ataupun bukti yang mengarah pada pelaku pembunuhan. Di waktu yang sama, Jack juga menemukan data tentang seorang pria bernama Asur. Salah satu pekerja yang diketahui memiliki 2 pekerjaan sekaligus sebagai petugas kebersihan di kamar para penghuni apartemen. Namun, hingga kini, belum ada informasi yang cukup untuk memastikan siapa sebenarnya pelaku di balik semua tragedi itu. That's my mother-in-law. I thought you called the guy. Said I did not kill those people. Yo. Agar warga tidak terus merasa cemas, Eleanor memutuskan untuk segera meninjau rekaman CCTV serta video yang diambil saat ledakan terjadi. Namun, setelah diperiksa, hasilnya mengecewakan. Tidak terlihat satupun orang yang berperilaku mencurigakan. Maka dari itu, berhubung kasus tersebut belum membuahkan hasil, mereka memutuskan untuk melanjutkan penyelidikan di keesokan harinya. Dan ketika hendak pulang, Geoffrey mengajak Eleanor untuk makan malam dan mengatakan bahwa ada beberapa hal penting yang ingin ia bicarakan. Eleanor pun menyanggupinya. Guys like that. How people Usai makan malam, disinilah Geoffrey terkejut setelah mengetahui bahwa Eleanor selama ini tidak sepenuhnya jujur. Ternyata, sebelum menjadi seorang polisi wanita, Eleanor pernah mencoba melamar pekerjaan di biro regional tempatnya bekerja saat itu. Observation and knowledge. It was your psychopathology. Namun, lamaran itu ditolak karena catatan masa lalunya yang cukup kelam. Dulu, Eleanor dikenal sebagai sosok yang agresif, sulit bergaul, dan memiliki kecenderungan adiktif. Ia bahkan pernah terlibat dalam berbagai kebiasaan buruk, mulai dari konsumsi minuman haram hingga penggunaan narkoboy. Kalau begitu, apa yang membuatnya memilih menjadi seorang polisi wanita? I just want to know if we should fire Dr. Katz, because I think you got... Ucap Geoffrey yang kemudian Eleanor memperlihatkan bekas luka sayatan di kedua tangannya. Dengan tenang, ia menjelaskan bahwa dengan bergabung dalam pasukan keamanan, hal itu adalah satu-satunya cara untuk melindungi dirinya sendiri agar ia tidak kembali terjerumus ke masa kelamnya. Ia juga menegaskan masa lalu tidak ada hubungannya dengan penghambat kecerdasan selama dirinya ingin berubah. That enough for you? No. Untuk sementara, cerita beralih ke sebuah pusat perbelanjaan. Di sana, tampak seorang pria yang ternyata adalah dalang di balik serangkaian pembunuhan. Ia masuk ke dalam toilet umum, dan secara kebetulan, salah satu pengunjung melihatnya sedang membersihkan diri di depan wastafel. Merasa curiga, pengunjung itu segera melapor kepada petugas keamanan bahwa ada pria dengan tingkah mencurigakan di dalam toilet. Tak lama kemudian, terlihat pria tersebut memungut sisa makanan dari tempat sampah, saking laparnya beliau. Tak berselang lama, 2 petugas keamanan datang menghampirinya dan meminta agar ia memperlihatkan isi tasnya. Namun, tiba-tiba, cerita kembali beralih kepada Eleanor, yang kali ini ia tengah mencari informasi dari seorang pria tua pemilik toko perlengkapan senjata. Eleanor menanyakan tentang jenis senapan yang digunakan oleh pria misterius yang menewaskan banyak warga sipil. Where would I look? Sang pemilik toko kemudian menjelaskan bahwa senjata tersebut bukan barang yang dijual bebas, melainkan senapan milik departemen pemerintah yang tidak mungkin tersedia di toko biasa seperti miliknya. Pada saat yang sama, Geoffrey menelpon Eleanor dan memintanya segera menuju mall untuk melihat apa yang terjadi di sana. Setibanya di lokasi, pemandangan mengerikan langsung terlihat. Hampir seluruh petugas keamanan tewas dibantai tanpa ampun. Saat di ruang monitoring, Eleanor mulai menarik kesimpulan bahwa tujuan pria itu sebenarnya bukan untuk membunuh.
Ia mungkin hanya datang untuk membersihkan diri dan mencari sisa makanan. Namun, karena para petugas keamanan mencoba mengusiknya, terpaksa ia pun melepaskan tembakan. Setelah aksinya itu, pria tersebut juga langsung membuang pakaiannya ke dalam tong sampah. Pac-Man. Makanya, Jack segera memeriksa laporan pengangkutan dan menemukan kalau sampah tersebut sudah dibawa ke tempat penampungan. Mereka pun segera bersiap menuju tempat pembuangan sampah untuk melanjutkan penyelidikan. Namun, Jeffrey tidak bisa ikut karena harus menghadiri rapat penting di kantornya. Sebelum keberangkatan, ia menegaskan kepada tim agar pakaian milik pelaku harus ditemukan, karena dari situlah mereka bisa menelusuri identitas dan latar belakang orang yang sedang mereka buru. Beberapa jam kemudian, pakaian yang dicari akhirnya berhasil ditemukan dan langsung diserahkan kepada tim forensik untuk diperiksa. Namun, setelah menunggu hasil analisis, ternyata hasilnya nihil karena sang penembak misterius sama sekali tidak memiliki identitas atau catatan resmi yang bisa dilacak. Di waktu yang sama, berita tentang kasus ini mulai viral di publik. Bahkan, beberapa media meminta masyarakat untuk segera melapor jika melihat seseorang yang mencurigakan. Tak lama setelah itu, muncul sebuah pesan suara aneh dari seorang pria yang menggunakan suara AI yang mengatakan kalau dialah dalang di balik semua pembunuhan. Ia bahkan menantang akan melakukan aksinya kembali di beberapa lokasi. Beruntung, Jack berhasil melacak sinyal sumber suara tersebut dan menemukan petunjuk lokasinya. Hello. Okay, I got him. We got a comms van and tactical gear ready for you on the tarmac. It's a perpetual fight. I can't say where. Adegan lalu berpindah pada 4 orang pria yang sedang menuju ke sebuah minimarket. Ternyata, salah satu dari mereka adalah orang yang sempat menelpon stasiun TV dan mengaku sebagai pelaku pembunuhan. Sementara itu, di luar bangunan, tim Geoffrey telah bersiap dengan rencana untuk menangkap mereka. Operasi pun dimulai dengan cara mengarahkan para pelanggan agar segera meninggalkan tempat tersebut. Namun, ketika Eleanor mencoba memperingatkan seorang kakek yang pendengarannya kurang baik, terjadi kesalahpahaman yang akhirnya memicu baku tembak antara kedua pihak. Drop it now! Drop it! Dari peristiwa itu, hanya 1 orang yang berhasil bertahan dan akhirnya berhasil ditangkap oleh pihak berwenang. Namun, setelah diinterogasi, terungkap bahwa mereka sebenarnya bukan pelaku di balik rangkaian pembunuhan tersebut. He's basically saying it's a prank gone wrong. Tracy confirmed it. Singkatnya, adegan beralih ke kantor pusat Biro Regional, tempat seluruh tim penyelidik tengah berkumpul dalam sebuah rapat darurat. I advised that the plan was risky and flawed. Do you accept responsibility for these crimes? We all know what's going on here. Dalam pertemuan itu, Jeffrey mendapat teguran keras dari atasannya karena pelaku pembunuhan masih belum bisa ia temukan. Karena kesal, sang atasan sempat menegur Geoffrey untuk bekerja dengan profesional. Namun, Geoffrey kembali mengatakan kalau ia sudah bekerja dengan semaksimal mungkin bersama dengan timnya. Jeffrey juga menambahkan bahwa sejak kasus pembunuhan pertama, ia bahkan terjun langsung untuk mencari bukti yang bisa mengarah pada penembak misterius itu. Namun, sosok yang mereka buru sangatlah profesional dan tidak meninggalkan satu jejak atau barang bukti. Sang atasan kemudian mempertanyakan alasan Geoffrey merekrut Eleanor yang kita tahu kalau agen tersebut memiliki catatan masa lalu yang buruk, sementara masih banyak penyelidik lain di biro yang lebih layak. Untuk kasus ini, Geoffrey berusaha membela Eleanor sekaligus dirinya sendiri agar tidak dipecat. Namun, alhasil, mereka tetap diperintahkan untuk segera pergi dari ruangan tersebut, alias dipecat. Okay. What do you want? Dan sesampainya di rumahnya, Eleanor pun merasa sangat menyesal karena akibat tindakannya Geoffrey harus kehilangan pekerjaannya dari biro.
Makanya, untuk menenangkan diri dan meluapkan sejenak masalahnya, ia pun berendam sambil memikirkan cara untuk mengungkap identitas si penembak misterius. Dan tanpa basa-basi, Eleanor segera menuju tempat Ashur berada. Sesampainya di sana, ia langsung menanyai Ashur siapa yang sebenarnya membersihkan kamar pada malam tahun baru. Ashur hanya menjawab kalau ia akan menjelaskannya saat Geoffrey sudah tiba di sini. Disinilah Ashur mulai belak-belakan, di mana ia mengakui bahwa selama ini ia memang bekerja di dua tempat sekaligus. Suatu hari, ia pernah didatangi oleh seorang pria yang menawarkan diri untuk bekerja tanpa bayaran. Bahkan, gajinya ia tawarkan akan dikirimkan ke rekening milik Ashur sebagai pengalihan isu. Dan terungkap kalau pria itu bernama Dean Posey, mantan narapidana yang dulu pernah bekerja di rumah pemotongan hewan tak jauh dari lokasi tersebut. Sebelum berangkat, Geoffrey meminta bantuan seorang pelukis untuk membuat sketsa wajah Dean Posey. Setelah Ashur memberikan ciri-ciri yang dibutuhkan, pelukis itu pun menyelesaikan gambarnya. Begitu sketsa selesai, mereka segera bergegas menuju rumah pemotongan hewan yang dimaksud. Akhirnya, salah satu staf jagal bernama Ramona sedikit mengetahui tentang sosok penembak misterius itu. Ia menceritakan bahwa Dean adalah pria yang tertutup dan sering tampak murung. Ia bahkan jarang berinteraksi dengan siapapun. Makanya, Ramona merasa aneh jika seorang sependiam itu mampu melakukan aksi kejam seperti yang terjadi. Kept his head down, no trouble. We all knew it was him. He went to the can for it actually, but he... Tak lama kemudian, berkat informasi yang ia dapatkan, Geoffrey dan Eleanor akhirnya tiba di tempat Dean dan kemudian ia pun disambut oleh wanita tua yang merupakan ibu dari Dean. Sang ibu pun langsung menyadari bahwa Geoffrey adalah seorang agen FBI, namun dengan ramah mempersilahkan mereka masuk. Everybody locked in their houses. Disinilah, sang ibu mulai bercerita bahwa Dean beberapa tahun ini jarang sekali pulang dan lebih sering menghabiskan waktu sendirian di hutan. Dulu, sewaktu ia masih bocil, ayahnya sudah melatih Dean untuk menembak dan berburu. Tapi seiring waktu, ia malah terobsesi dengan senjata, dan tanpa sengaja ia menembak ayahnya sendiri. Karena peristiwa tersebut, awal mula Dean menjadi seorang yang tertutup dan membenci keramaian, bahkan memutuskan untuk berhenti bersekolah. So your husband trained him to defend himself? Dean was talented. Bukan hanya itu, sang ibu menambahkan kalau Dean ternyata juga sudah menewaskan setidaknya kurang lebih 50 orang dalam waktu dekat ini, yang ternyata tanpa mereka sadari kalau di luar Dean sudah membidik mereka. Dan tiba-tiba, ternyata tembakan tepat mengenai tubuh Geoffrey. Karena panik, Ibu Dean meminta Eleanor agar tetap diam dan tidak bergerak sedikit pun. Karena ia tahu jika Eleanor melakukan gerakan sekecil apapun, ia pun juga pasti akan tewas. Meski begitu, Eleanor mencoba bernegosiasi dengan Dean dan memintanya untuk menyerah. Ia berjanji akan melindungi Dean agar mendapat keadilan. Namun di sisi lain, tanpa diduga, Ibu Dean yang juga sudah resah dari sikap anaknya, memutuskan bundir, berharap anaknya mau berubah. Saat itu, untuk pertama kalinya, Dean muncul dari tempat persembunyiannya. Ia dan Eleanor pun saling berhadapan di sebuah ruangan dan mengatakan bahwa tidak seharusnya orang-orang membuat keramaian setiap kali merayakan sesuatu. Menurutnya, kebisingan hanya membawa kekacauan. Karena itulah, selama bertahun-tahun, ia telah membunuh kurang lebih sekitar 200 orang agar membuat publik takut merayakan tahun baru. Eleanor pun kembali mencoba bernegosiasi, yaitu jika Dean menyerahkan diri, ia janji pihak keamanan akan memberikan perlindungan dan memenuhi semua permintaannya. Namun Dean tidak percaya begitu saja, karena ia yakin begitu persidangan selesai, mereka tetap saja akan menangkapnya. Retribution is not what you need. What the deal? Tak lama kemudian terdengar kalau polisi kini menuju ke tempat mereka. Dan seketika itu juga, Dean langsung melumpuhkan Eleanor dan membawanya ke sebuah ruangan penyekapan. Di dalam ruangan tersembunyi itu, Eleanor diikat pada sebuah tiang dan tak berdaya untuk melawan. Sementara itu, Dean sudah bersiap menghadapi pasukan polisi yang mulai mengepung rumahnya. Shots fired! Shots fired from the shed!
Dan ketika polisi lengah, Dean mencoba memasang peledak di beberapa titik sebagai jebakan jika pasukan mendekat. Disitulah Eleanor juga memohon agar Dean jangan menekan tombol pemicunya karena tindakannya harus dihentikan hingga tidak menambah jumlah korban lagi. Eleanor juga berjanji bahwa apapun yang terjadi, ia akan melindungi dan memastikan Dean terbebas dari hukuman jika ia mau menyerahkan diri. Dan saat itu jugalah Dean tiba-tiba merasa tenang dan akan berubah. Namun tiba-tiba, dalam upaya terakhirnya, Eleanor menggigit Dean hingga pria itu terluka dan mengalami pendarahan. Anehnya, alih-alih membalas, Dean justru memilih pergi dan mengorbankan dirinya untuk dikejar oleh puluhan polisi. Eleanor yang berhasil melepaskan ikatannya segera berjalan keluar menuju pasukan keamanan yang sudah mengepung lokasi. Di sana, terlihat Jack datang untuk memberikan pertolongan ke Eleanor dan begitu syok ketika mengetahui kalau Geoffrey ternyata sudah tewas di sana. Di sisi lain, Dean terus berusaha melarikan diri sementara polisi menyebar untuk melacak keberadaannya. Namun karena luka gigitan dari Eleanor membuatnya banyak kehilangan darah dan jejaknya menjadi mudah diikuti. Setelah menempuh jarak sekitar 600 meter, polisi akhirnya berhasil menemukannya. Hingga begitu menyadari kalau ia sudah terpojok, Dean memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri daripada harus berakhir di bui. Singkat cerita, adegan kembali ketika Eleanor tengah menjalani proses interogasi. Para petinggi biro regional kini mulai menyadari bahwa Eleanor memiliki kemampuan luar biasa dalam melakukan penyelidikan. Karena itu, mereka memintanya untuk memberikan pernyataan palsu kepada publik agar publik tidak mengetahui yang sebenarnya. Eleanor dengan tegas menolak permintaan itu. Ia merasa kecewa karena biro regional terlalu meremehkan kerja keras orang lain. Terlebih lagi, mereka pernah memecat Geoffrey tanpa pertimbangan yang adil. Dan dengan begitu, film pun selesai.